Sakit. Sakit adalah bagian dari penyucian roh leluhur. Kalau sakit tidak dilakukan penyucian, berarti roh leluhur kita itu akan mandek di tingkatannya. Karena roh leluhur yang 7 tingkatan ke langit itu membutuhkan penyucian lewat tubuh kita untuk dihantarkan beliau menuju ke Sabda Petala menunggal sama Sang Hyang Widi. Di saat hidup inilah kita menghantarkan roh dewa yang mantuk mempoyangan kita ke Sabda Petala, bukan di saat mati. Kalau di saat mati dia akan ke langit, 7 tingkatannya ke langit. Jadi 7 tingkatan langit itu miliaran jumlahnya, ruwetnya, bingung dia perputaran di elemennya itu, bukan surga itu. Nah, setelah dia perputaran di elemennya itu, nanti misalnya dia waktu dia hidup lebok dewanya di tingkatan teriak, kadang-kadang gaya genanya kekayaan, blak, jatuh di sana, mati dia. Di sanalah dia berjalan dari ular dulu ratusan tahun dari ular. Setelah itu lagi dia bisa naik tingkatannya, lagi dia naik ke Tegal Penangsaran setelah ratusan tahun, menggah dia lagi ke Tegal Penangsaran, berubah dia jadi buaya. Itu tingkatan energi dewa yang ada di langit. Setelah itu naik dia lagi, naik bisa dia melewati itu, berubah di buaya, naik dia ke tingkatannya. Di tingkatan 4 berada dia di Catuspata. Di sana mitis dia jadi macan gitu, singa, terus mati dia, mitis dia jadi meng gitu. Setelah itu lagi dia bisa naik tingkatannya menuju ke Kala, lagi dia naik, lagi dia jadi lautan tanpa tepi, lagi dia mitis jadi sampi, mitis dia jadi asu gitu. Itulah perputaran hukum alam semesta. Kalau kita orang umat Siwa Buddha Bujangga, ajaran kejawen, roh energi manusia itu karena kita memiliki sadkayangan dan kayangan jagat. Begitu dia runtuh, diam dia di pura itu. Makanya kita datang ke pura itu bukan membakti, karena energi kita buruk, membawa penyucian tubuh supaya dewa kita perputarannya ada di pura itu bisa naik tingkatannya. Pura itulah tujuannya itu menyucikan tubuh kita untuk mengangkat dewa yang mantuk mempoyangan diri kita. Biar teman-teman tahu di saat hidup inilah mengantar. Nah, sakit itulah karena kita sakit karena perputaran elektron Parama Atma yang ada di langit itu masuk lewat telapak kaki. Bebionan das kaki sakit, bahkan nyakitan bangkiang, nyakitan itu dah membutuhkan penyucian tubuh dari dasar itu sampai naik ke pinggala. Itu bertahap itu penyuciannya. Kalau kita sudah dari Grahasta menuju ke Wanaprastha, kalau kita sudah berumur 45 tahun, sebelum kita hidup kita tuh terlunta-lunta, kita sudah dari umur 40 tahun itu sudah berjalan. Nah, bukan dibawa ke dukun sakitnya, semua akan dituduh bisa ngeliat. Karena itu energi perputaran elektron Parama Atma itu yang masuk lewat tubuh membutuhkan penyucian tubuh manusia untuk menghantarkan dewanya menuju ke Sabda Petala, ke lautan tanpa tepi. Nanti setelah dia lautan tanpa tepi, dia masih sifatnya unsur Panca Mahabhuta. Setelah dia bisa masuk Gua Garba, di sana ada marga 3, di sana baru di penyuciannya dari Buta Kala menjadi dewa, baru dia bisa berjalan menuju ke Gua Garba. Baru dia turun ke Sabda Petala. Di Sabda Petala, di ujung Sabda Petala itu dijaga oleh Bathara Gadapati dan 3 naga. Nah, kalau dia bersalah dimakannya di sana, nggak boleh masuk. Kan dia dikembalikan dia lagi ke Catuspata, mitis dia jadi buruan. Dan kalau semakin banyak roh dewa manusia yang mitis jadi buruan, jadi energinya jatuh, ngumpul, tercipta dia jadi pohon kayu, jadi binatang, jadi 50% plus 1, di sanalah manusianya sakit gede, nemasin, mati lah dia gitu. Nah, itulah
sakit itu perlu penyucian tubuh untuk mengangkat dewa yang mentumpu yang bukannya sakit dibawa ke dukun, bukannya sakit gratisan membakti ke bumai. Yaitu pura adalah bagian dari tempat menyucikan tubuh untuk mengantarkan dewanya agar manusia itu tidak sakit-sakitan. Karena kita sudah lama dipalsukan ajaran kita oleh antropolog penjajah, jadinya kita tidak mengerti arti dari tujuan hidup gitu. Sukses semua.